بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk pujian, di mana seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, hadirin jamaah salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung tahun Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 29 Juli atau 29 Zulhijjah, berapa hari lagi kita akan masuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu buah nasihat dari sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau, dari Ibnu Syihab dan dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Hasmah. Beliau mengatakan, anna Umar bin Khattab faqada Sulaiman ibn Hasamah fi salatis subh. Bahwasanya Umar bin Khattab tidak menjumpai Sulaiman bin Hasamah pada waktu salat subuh. Wa anna Umar bin Khattab ghada ila suq. Kemudian Umar pun setelah salat subuh beliau berangkat ke pasar. Kemudian berjumpa dengan ibunya Sulaiman bin Hasamah di tengah jalan. Maka Umar pun bertanya kepada ibunya Sulaiman bin Hasamah. Beliau bertanya, "Ya Ummu Sulaiman, lam ara Sulaiman fi salatis subh." Wahai Ummu Sulaiman, saya tidak menjumpai Sulaiman pada salat subuh tadi di masjid. Ini Umar bin Khattab yang bertanya kepada ibunya Sulaiman bin Hasamah. Kemudian ibunya pun berkata, innahu bata yusalli faghalabathu aina. Wahai Umar, Sulaiman tadi malam itu sholat malam, semalam suntuk. Faghalabathu aina, sampai dia pun tertidur nyenyak, ya, ngantuk yang begitu berat, sehingga beliau pun tidak berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Apa ungkapan Umar pada saat itu? Umar pun mengatakan, la an ashhada salat as-subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min aquma lailatan. Aku menghadiri salat subuh berjamaah di masjid itu lebih aku sukai daripada salat tahajud atau salat malam semalam suntuk.
Ini pesan Umar bin Khattab. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya, asyahidu fulan, wahai para sahabatku, apakah si fulan hadir pada sholat subuh hari ini? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Bunda Rasulullah pun bertanya kembali, asyahidu fulan, wahai sahabatku, apakah isi fulan hadir pada saat ini sholat subuh? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, inna hatainis salatain asqalu ala salawat alal munafikin. Asqalu salawat alal munafikin. Sesungguhnya dua solat ini, yaitu solat isya dan solat subuh, asqalu salawat alal munafikin, adalah solat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Itu solat isya dan solat subuh. Walau ta'lamuna ma fihima, sekiranya mereka mengetahui keutamaan solat subuh dan solat isya berjamaah di masjid, seandainya mereka mengetahui kelebihan dan keistimewaannya solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah di masjid, la ataitumuhuma walau habwan ala rukabi. Niscaya mereka akan mendatangi solat jamaah tersebut, solat subuh berjamaah tersebut dan solat isya berjamaah meskipun dengan cara merangkak. Seandainya mereka mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada di dalam solat berjamaah tersebut. Ya, ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Umar pun demikian. Padahal beliau akrab dengan Sulaiman bin Hasmah. Cuman kebetulan pada saat itu Sulaiman ini tidak sholat subuh. Bukan tidak sholat ya, tidak berangkat berjamaah ke masjid. Dikarenakan tadi malam sholat malam semalam suntuk. Nah, makanya Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa meskipun kita sholat malam, jangan jadikan alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ahabbu ilayya min aku malailatan. Aku lebih suka sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, daripada sholat tahajud atau sholat malam semalam suntuk. Inilah yang pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam ya, Kalau dia berangkat ke masjid sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Kemudian wa man shallal fajra wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Makanya Umar bin Khattab lebih mengutamakan sholat subuh berjamaah daripada sholat malam semalam suntuk. Bukan berarti Umar tidak sholat malam ya. Umar bukan berarti tidak sholat malam atau sholat tahajud. Beliau sholat tahajud, cuman tidak jadikan alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Akan tapi jika dalam kondisi seperti itu, kira-kira kalau kita sholat malam kemudian kita terlambat sholat subuh atau terlambat berjamaah sholat subuh, bahkan ada juga yang sholat subuhnya digabung dengan sholat duha misalkan, kan kelewatan juga ya. Makanya Umar lebih mendahulukan sholat subuh berjamaah karena itu lebih afdol, lebih mulia ya. Karena balasannya tadi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Luar biasa ya. Belum lagi qobliyahnya, 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya luar biasa. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya ya.
berjamaahnya sudah luar biasa pahalanya, apalagi sholat wajibnya. Kemudian pada saat itu pun Umar bin Khattab saking semangatnya menjaga sholat subuh berjamaah, pada malam beliau ditikam, ya, beliau sampai berdarah-darah. Maka pada saat itu Miswar bin Makhramah, beliau mendatangi rumahnya Umar bin Khattab untuk membangunkan sholat subuh. Beliau masuk ke rumahnya Umar bin Khattab, kemudian membangunkannya, dan Umar pun bangun, ya, dan berangkat sholat subuh berjamaah. Umar pun mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada kebaikan dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah. Bahkan Umar pada saat itu sampai lukanya pun sampai meneteskan darah, ya, pada saat subuh itu. Pada malam ditikam, ya, pada malam beliau ditikam, itu sempat dibangunkan oleh Miswar bin Makhramah. Beliau pun terbangun dan berangkat ke masjid sholat berjamaah. Bahkan terlukanya pun masih meneteskan darah pada saat sholat berjamaah tersebut. Ini saking beliau menjaganya sholat berjamaah. Kemudian sebagaimana Miswar al-Makhramah mengatakan, fasalla Umar wa jurhahu yas'abu daman. Umar pun sholat subuh berjamaah wa yus'abu daman, dan lukanya pun meneteskan darah yang begitu segar, masih segar, ya, karena pada malamnya ditikam, masih beliau sempat berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini diantara pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat berjamaah di masjid, agar kita bisa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengharapkan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara keutamaan kita salat berjamaah, Rasulullah bersabda, "Dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah." Rasulullah menyebutkan seorang yang tidur pada malam hari sampai dia terlewati salat subuhnya, sampai siang hari. Rasulullah mengatakan, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai." Itulah laki-laki atau seseorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Dalam hadis lain disebutkan fi udhunihi. Kalau dalam hadis ini disebutkan fi udhunaihi, di kedua telinganya. Yang hadis lain disebutkan udhunihi, di telinganya. Kemudian beliau pun bersabda, kami mendatangi seorang yang berbaring. Ini beliau menceritakan bahwa beliau sedang bermimpi, ya. Beliau bermimpi, kami mendatangi seorang yang berbaring dan yang lain berdiri. Satu orang berbaring, satu orang berdiri dalam mimpi beliau, ya. Dalam mimpi Rasulullah SAW. Yang berdiri memegang batu, yang sambil berbaring dia tertidur. Kemudian yang berdiri melemparkan batu tersebut ke kepalanya orang yang tertidur tadi. Kemudian batu pun dilemparkan ke kepalanya sampai kepalanya pecah. Nah, sambil kepalanya pecah, dia pun mengejar batu yang menggelinding tadi. Batu dikejarnya dan diambilnya dan dikembalikan lagi kepada orang yang berdiri tadi. Kemudian tidak lama kepalanya kembali seperti semula, ya. Akhirnya pun yang berdiri tadi pun melempar lagi kepada orang yang tertidur tadi sampai pecah. Begitu terus menerus, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, adapun orang yang pertama, laki-laki yang pertama yang berdiri tadi, yang beliau datangi, itu sedang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seorang yang mempelajari Al-Quran, namun ia menolaknya, ya. Dan ia tidur sampai meninggalkan sholat wajib. Dia semangat belajar Al-Quran sampai tertinggal sholat wajibnya.
Dia setiap waktu dia membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, tapi sampai dia meninggalkan sholat wajibnya. Maka itu hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib. Kemudian keutamaan sholat subuh sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Artinya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan lindungi dia pada hari ini. Allah akan berikan keamanan kepada orang tersebut pada hari ini sampai sore hari. Oleh karena itulah janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya di dalam neraka jahanam. Ini balasan bagi orang yang mengganggu atau menghalangi orang-orang yang ingin berangkat sholat ke masjid, sholat subuh ya. Ada orang yang merintangi jalan di perjalanan, atau mungkin ada orang yang membunuh orang yang sholat ke masjid pada sholat subuh. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa sholat al-bardain. Bardain ini sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Itu bardain. Barang siapa yang sholat bardain dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian kenapa sholat subuh dan sholat asar disebut sebagai sholat bardain? Karena pada waktu subuh itu berkumpulnya para malaikat siang hari. Para malaikat siang hari, dan waktu asar itu waktunya berkumpul para malaikat malam hari. Jadi pada waktu tersebut kedua malaikat tersebut berkumpul untuk mencatat amal-amal seluruh hambanya, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, yaitu para malaikat malam dan para malaikat siang. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Tidak akan masuk neraka, ya. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan orang yang sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar ya. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang sholat subuh dan orang yang sholat asar. Tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, bahwa sholat tersebut harus secara rutin dijaga jamaahnya agar kita terhindar dari azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa senantiasa mendirikan salat berjamaah kapanpun, dimanapun, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.